Berbagai topik menarik dikupas dalam dialog hari ini. Baik, selamat pagi sahabat Suara Sidoarjo dimanapun Anda berada yang saat ini sedang mendengarkan atau menyimak siaran kami. Ini selamat datang dalam program dialog bersama dengan IKUA. Untuk edisi hari ini masih ada kaitannya juga dengan peringatan beberapa waktu lalu ya. Sudah lebih dari 10 hari nih kalau tidak salah untuk peringatannya sendiri. Tapi memang ini juga tetap harus kita amanahkan begitu nilai-nilainya. Pada kesempatan hari ini kita membahas tema yang sangat menarik, kepanduan Sumpah Pemuda dan Masa Depan Indonesia. Bersama dengan narasumber kita yang pasti dari IKUA Cabang Sidoarjo ya. Pada pagi hari ini saya kedatangan Bapak Yusuf Agung SPSI. Betul. Beliau merupakan Country Director dari reallyenglish.com begitu ya. Iya. Nah, ini sebelum kita masuk ke materi, saya boleh dong untuk perkenalan dulu Bapak Yusuf Agung ini panggilannya siapa kalau saya boleh tahu? Bisa Yusuf, bisa. Ya, Pak Yusuf gitu ya. Ini untuk profilnya mungkin bisa dijelaskan sedikit karena tidak asik kalau kita tidak perkenalan dulu begitu ya. Iya, terima kasih. Saya lulusan UNER, ke sekolah di UNER. Kita angkatan 94. Terus waktu di kampus lebih banyak aktif di pramuka gitu. Jadi sekretaris pramuka di Dewan Kerja Cabang Surabaya juga. Gitu sebagai sekretaris umum ya kan, terus pernah juga jadi pramuka Garuda juga gitu waktu Penegak, terus sebelumnya penggalang juga di Sidoarjo juga gitu. SMA-nya lama di Sidoarjo ya kan. Nah terus setelah lulus gitu itu saya lebih banyak aktif di NGO di LSM. Waktu itu mimpin Youth Center gitu sebagai PKBI ya? Jawa Timur. Bahkan sampai tingkat provinsi begitu ya? Sebenarnya sih levelnya gitu. Terus tahun 2001 sempat mewakili Indonesia di World Youth Forum di Senegal di Dakar. Ya, terus lama di sana, terus kemudian besok saya di UNICEF ya kan. Pertama sebagai konsultan, terus sempat di USAID juga. Sebagai manajer training di health service program ya di Jawa Timur, terus kembali ke UNICEF sebagai staff ya NOB waktu itu, staff nasional di Nias waktu itu masih zaman gempa ya. Nah terus setelah selesai dari sana baru kembali itu ke private sector gitu. Pertama sebagai HRD di hotel cukup lama Bisanta, kemudian terakhir di Aston Bojonegoro Hotel, terus terus setelah itu baru ke aktif di British Chamber of Commerce Indonesia itu Kamar Dagang Kerajaan Inggris gitu sempat jadi staff, kemudian menjadi anggota, terus perwakilan di Jawa Timur, terus terakhir itu saya istilahnya megang bisnisnya reallyenglish.com Limited di Indonesia. Jadi itu perusahaan Inggris yang ada di Indonesia ya, yang baru masuk sebenarnya ke Indonesia karena servisnya itu lebih banyak di pendidikan. Jadi memprovide platform untuk kursus bahasa Inggris buat universitas atau sekolah gitu. Oke. Ini yang menarik, saya sebenarnya juga punya cita-cita masuk ke UNICEF ini. UNICEF agak susah agak susah ya. Tapi cita-cita boleh lah ya. Cita-cita boleh. Ini jadi sejak muda ini sudah aktif di organisasi kepemudaan, bukan mahasiswa kupu-kupu, tingkatnya tadi sampai provinsi, kemudian nasional dan go internasional begitu ya. Jadi pas ini untuk tema pada
Hari ini kalau dari masa mudanya sudah aktif sekali di kepemudaan, yang kita bahas adalah kepanduan Sumpah Pemuda dan Masa Depan Indonesia begitu. Iya. Tapi yang pertama mungkin kita ke kepanduan dulu deh, karena mungkin masih banyak sahabat Sidoarjo yang masih asing. Apa sih kepanduan ini? Mungkin dari Pak Yusuf ini. Iya, makasih. Sebenarnya kepanduan itu adalah asalnya pramuka ya. Kalau kita lihat pramuka berarti itu adalah kepanduan juga. Nah, cuman orang banyak yang tidak tahu bahwa peran kepanduan untuk melahirkan sebuah pemuda itu sangat besar. Oke. Gitu. Jadi sebagian besar dari para aktivis pemuda waktu itu yang ikut dalam Kongres Pemuda pertama kedua itu rata-rata pernah mengikuti pendidikan kepanduan pada masa dia kecil. Gitu. Jadi setelah dia masuk ke sekolah tinggi, ya kan? Nah, itu baru ini. Jadi cita-cita kebangsaan itu sudah ditanamkan semenjak mereka masih di HIS waktu itu, ya kan? Atau di MULO atau di HBS, gitu ya. Nah, terus itu yang kita lupa seringkali kan, itu untuk masalah itu. Jadi di sini kalau kita lihat sejarah lagi, sebenarnya kepanduan itu apa sih peran utamanya, kok bisa sampai memiliki peran signifikan dan akhirnya dilupakan karena semua master tuju pada politik yang ada saat itu, terus itu dijadikan sejarah gitu. Tapi titik kepanduan ini jadi besar gitu, penting gitu. Kenapa gitu? Saya nggak akan bahas tentang setelah itu melahirkan pramuka gitu ya. Tapi kita hanya bahas satu bingkai sesaat gitu ya pada tahun itu, di mana kepanduan sempat menjadi titik sentral Kekuatan besar pemuda begitu ya. Iya, titik sentral untuk pendidikan nasionalisme gitu di Indonesia. Itu waktu itu masih di Hindia Belanda. Itu pada tahunnya itu sekitar awalnya mulai masuk kepanduan di Hindia Belanda sekitar tahun 1918 sampai 1928. Jadi rentang masanya 10 tahun. Bahkan setelah Sumpah Pemuda menjadi lebih panjang karena pendidikan kepanduan sempat kita tahu Sumpah Pemuda kan melahirkan Sumpah Pemuda. Tapi ada satu klausul istilahnya konklusi ya, kesimpulan dalam Sumpah Pemuda selain ikrar pemuda tadi, itu disitu menyebutkan bahwa pendidikan kepanduan itu menjadi dasar utama menanamkan semangat kebangsaan. Itu yang salah satu poin yang disepakati di sana. Nah, semenjak itu kemudian upaya untuk menanamkan semangat kebangsaan ini, ya kan, disampaikan lewat kepanduan tadi. Gitu, lewat pendidikan kepanduan tadi. Jadi perannya sangat signifikan ya sebelum. Iya, sangat signifikan. Karena memang nggak ada pilihan lain selain itu, gitu. Jadi kalau kita lihat kepanduan di Indonesia di Hindia Belanda kan, kepanduan sendiri munculnya tahun 1916 ya di Inggris, gitu. Baru masuk ke Belanda itu sekitar tahun 1918-an. Okay. Nah, 1908 waktu itu, bukan 1908, terus baru masuk ke Belanda 1911, ya kan. Rentang 3 tahun ya begitu ya. Iya, rentangnya sekitar 3 tahun. 8 tahun kemudian baru yang di Hindia Belanda gitu, itu baru muncul. Gitu. Kita ada adalah Indische Parvindervereniging, ya kan, NPV itu yang berinduk di NPV itu. Nederlands Parvindervereniging itu yang sebelumnya di Belanda itu muncul 1906, 1908 itu NPO, 1911 itu NP itu Nederlands Parvinder organisasi, terus 1911 itu NPV muncul, ya kan. Nederlands Parvindervereniging itu dua versi dari pendidikan kepanduan waktu di Belanda. Yang satu milik di bagian utara, yang satunya di selatan. Yang NPV ke arah selatan. Terus kemudian Pangeran Hendrik menyatukan keduanya, gitu. Jadi membentuk
menyatukan NPO dengan NPB ke dalam NPV. Nah, terus kemudian di Hindia Belanda sendiri, orang-orang Belanda dan keturunan Belanda, yaitu orang Indo-Eropa, ya, Indo-European, itu mereka membuat kepanduan sendiri, namanya NIPV, Nederlands Indische Pavindersvereniging. Nah, pembentukan NIPV ini, ya, itu hanya diikuti oleh orang kulit putih, ya kan, atau orang keturunan kulit putih. Itu orang Eropa atau non Eropa. Di Hindia Belanda waktu itu aturannya rasis, ya kan. Lebih keras jadi begitu ya. Warga negara itu digolongkan ke dalam 4 bagian. Jadi ada penggolongan. Itu ada di Burgerlijke Stad itu Recht itu ada, dan di 4 golongan ini pertama adalah yang paling utama, itu golongan Eropa, ya, termasuk orang Belanda dan orang Eropa yang lain, gitu. Utamanya Jerman, Perancis, sebagainya. Itu yang pertama, kelas pertama. Kedua adalah Indo-Europese. Ya, Indo-Europese itu mereka keturunan dari orang Eropa. Lebih ke Timur Tengah berarti mungkin ya. Ya, jadi mereka yang lahir dari gundik, ya kan, yang bukan perkawinan sah atau resmi yang diakui oleh India. Jadi waktu itu orang Eropa yang datang ke sini, mereka punya istri sah di Eropa, gitu. Di Indonesia mereka menikahi orang lokal, gitu kan. Istilahnya adalah gundik atau nyonyah, gitu yang di sini disebutkan. Nah, orang perempuan lokal dinikahi ini tidak mendapatkan pengakuan yang setara, gitu, dalam perkawinan dengan Belanda. Jadi kalau anaknya lahir, ya kan, maka hak anak ini ya tidak otomatis menjadi hak yang orang Eropa. Dia nggak mendapatkan hak waris khusus kecuali kalau disebutkan dalam surat wasiat. Itu. Nah, yang ketiga itu yang golongan timur jauh atau Vreemde Oosterlingen, ya. Jadi golongan timur asing. Mongol bukan ya? Timur asing itu termasuk keturunan Arab, keturunan Cina, keturunan India. Yang paling banyak di Indonesia itu keturunan Cina, Arab, India. Keturunan Arab sudah ada di Indonesia sejak lama. Mereka cenderung berkelompok dan mempertahankan rasnya, gitu, karena orang keturunan Arab rata-rata masuk itu dari golongan kelompok menengah atas, ya kan, di Arab sendiri. Jadi anaknya syekh atau anaknya bangsawan di Arab, ya kan, yang dengan modalnya sendiri dia pindah ke Indonesia dan dia berdagang di Indonesia. Kalau Cina itu diambil dari Cina. Jadi orang Belanda mengambil orang Cina, dipekerjakan di Indonesia, gitu. Nah, orang India itu karena dari dulu kan kita punya hubungan dagang yang kuat dengan India, gitu. Nah, jadi orang India juga datang di sini, tapi mereka lebih dianggap sebagai bagian dari koloni Inggris, gitu. Nah, jadi 3 bangsa Asia ini bukan bangsa pribumi dan sama Belanda dipisahkan, gitu. Nah, yang terakhir, golongan terakhir ini adalah golongan yang paling bawah, gitu. Itu adalah golongan pribumi, yaitu inlanders. Nah, keempat golongan ini waktu itu ada di Hindia Belanda. Karena itu NIPV waktu membentuk, ya, orang-orang Eropa kulit putih, ya kan, membentuk gerakan panduan di Hindia Belanda, mereka hanya membatasi diri dari golongan mereka saja, itu orang Eropa, gitu. Nah, saat itu juga Kanjeng Gusti Pangeran Arya Adipati Mangkunegaran ke-7, ya, itu melihat pentingnya gerakan kepanduan. Jadi beliau terpukau oleh beberapa pelatihan yang kepanduan yang diselenggarakan waktu itu, ya kan, yang sangat menarik, ya kan, terus sebagai pemuda, ya kan, terus kemudian bersifat penjelajahan, gitu ya, adventuring. Nah, terus ini tidak masuk dalam
satu sistem pendidikan formal yang ada waktu itu. Sistem pendidikan formal itu di Belanda saat itu untuk pribumi itu masih masuk dalam pendidikan 2 kelas. Eerste kelas ya school sama tweede kelas school. Itu eerste kelas school itu untuk yang golongan menengah atas, yaitu golongan bangsawan juga ya. Tweede kelas school itu untuk golongan rakyat jelata. Nah, pribumi Landers. Kalau orang Jawa, kalau zamannya kakek buyut dulu, itu akan menyebut tweede kelas school sebagai sekolah ongko loro. Gitu. Nah, itu rata-rata. Mereka cuman 2 tahun atau 3 tahun gitu maksimal. Jadi kelas 1 sampai kelas 3 atau kelas 1 sampai kelas 2. Gitu, hanya bisa membaca, berhitung, ya kan? Sama sedikit pelajaran tentang IPS gitu sama IPA. Nah, waktu itu Kanjeng Gusti Pangeran Diponegoro melihat ini satu upaya untuk bisa masuk mendidik anak-anak, ya kan, terutama anak bangsawan waktu itu, tanpa harus terfokus tergantung pada eerste school, akses ke eerste school, gitu. Jadi semacam kayak, oh ini kegiatan ekstrakurikuler yang menarik nih untuk anak-anak anak-anak bangsawan, ya kan, karena waktu itu kegiatan ekstrakurikuler nggak sangat terbatas, ya. Jadi di eerste school mereka hanya ekstrakurikuler nggak kayak di sekolah Eropa ya, yang mereka bisa belajar tentang olahraga sebagainya. Kalau bangsa pribumi mereka nggak dapat akses banyak ke situ. Oh, baik. Gitu. Saya Jadi, mengarahnya tahu ini. Nah, jadi memang Gusti Mangkunegara melihat ini bagus, gitu kan. Nah, sehingga dia membentuk, gitu, ya fase Padvinders organisasi, yaitu YPO. Nah, dan maka Gusti Mangkunegara mendaftarkan YPO ini ke ke NPV di Belanda, gitu. Kenapa kok bisa langsung ke Belanda? Jelas karena kedudukan 4 raja waktu itu di Jawa, Gusti Mangkunegara, Sunan Pakubuwono, Sultan Hamengkubuwono, sama Pangeran Paku Alam, keempatnya itu adalah Vorsten. Ini adalah raja bawahan langsung di bawah ratu atau raja Belanda, gitu. Sehingga mereka punya akses untuk mendaftarkan organisasi yang mereka bentuk ke Belanda. Nah, ini kemudian langkah Mangkunegara untuk membentuk YPO ini setelah dibentuk ya tahun 1919, kemudian menarik minat yang lain untuk ikut juga. Sama seputaran Surakarta, Yogyakarta, Muhammadiyah melihat ini juga, gitu, penting. Muhammadiyah dia melihat kepanduan bukan dari YPO tapi dari NIPV langsung, gitu. Karena waktu itu sistem pendidikan yang dikeluarkan Muhammadiyah adalah perkawinan dari sistem pendidikan Eropa dengan sistem pendidikan Islam, ya kan. Nah, untuk sistem pendidikan Eropa masuknya kepanduan itu juga menjadi satu hal, ya kan, yang menarik perhatian juga. Nah, setelah YPO dibentuk, baru kemudian Muhammadiyah membentuk kepanduan sendiri dengan nama Hizbul Waton. Ya kan, kalau orang Muhammadiyah pasti tahu itu sejarah itu. Nah, kemudian tahun setelah itu, ya kan, setelah YPO terbentuk, ya kan. Nah, beberapa partai yang ada di India. Jadi di tanda Hindia Belanda waktu itu kepartean mulai muncul tahun 1911 setelah Syarikat Islam keluar, ya, setelah Syarikat Islam berdiri. Nah, itu dan Volksraad terbentuk, ya kan, partai-partai mulai muncul, gitu. Nah, beberapa partai ini mulai tertarik untuk mendirikan kepanduan juga. Gitu. Jadi mulai dari Yong Yava Padvindray itu yang didirikan oleh kelompok
Young Yava waktu itu, kelompok pemuda, anak-anak kampus ya. Nah, dia mendirikan kepanduan khusus Padvindrai. Kemudian ada Nasionale Padvindrai yang didirikan oleh Nasionale Party PNI. Terus kemudian ada Natipay, Nasionale Indisis ke Padvindrai yang didirikan oleh Indonesisch ke Party, ya kan? Nah, dan kelompok-kelompok pemuda ini waktu itu ya, dan partai-partai ini melihat kepanduan ini jadi satu sisi terobosan. 1920 Belanda menghapus sistem 2 kelas tadi, menggabungkan HIS, ya kan, menggabungkan Tweede School dan Eerste School ke dalam HIS. Jadi kelas angka 1, angka 2 digabungkan menjadi HIS, yaitu Hollands Indische School, ya kan. Nah, selain HIS, mereka juga mendirikan sekolah juga gitu untuk kelompok Cina, yaitu Hollandse Chinese Schools, ya kan. HIS ini, ya kan, karena mereka bentukan Belanda, anak-anak diajari, ya kan, bukan bahasa Belanda, gitu, tapi bahasa Melayu. Soalnya Belanda menganggap bahwa kita orang pribumi terlalu bodoh untuk belajar bahasa Belanda. Itu waktu itu, sehingga kita cukup bisa bahasa Melayu saja, itu sudah bagus untuk kita gitu. Nah, waktu itu di HIS, ya kan, tidak mungkin menanamkan jiwa nasionalisme karena dikontrol oleh Belanda. Nah, satu-satunya cara untuk menanamkan jiwa nasionalisme, kesadaran berbangsa waktu itu jalannya ya lewat panduan tadi. Nah, terutama setelah kegiatan kepanduan ini itu mencakup usia mulai dari anak-anak sampai remaja. Nah, bagi sistem pendidikan kita waktu itu, sekolah dasar sama dengan HIS, ya kan. Nah, terus kemudian ada MULO, ya, itu untuk SMP, ya kan. Terus ada AMS, itu SMA, ya. Nah, tapi itu pribumi. Untuk yang Belanda itu HBS, Hogeschool School, ya kan. Nah, baru setelah itu perguruan tinggi. Nah, rentang mulai dari HIS sampai AMS ini, ya, itu adalah rentang usia yang disasar oleh pendidikan kepanduan. Itu. Nah, ini bagi para aktivis kemerdekaan waktu itu melihat, wah, ini cukup efektif gitu. Kita nggak perlu datang tiap hari, cukup latihan seminggu sekali, ya kan? Setiap hari Sabtu sore atau setiap hari Minggu. Nah, mereka latihan penjelajahan bagaimana. Nah, selama latihan itu mereka ditanamkan kebangsaan dan kebangsaan tadi ya. Nah, terus pendidikan kepanduan yang digagas oleh Lord Baden-Powell itu kan berangkat dari pendidikan korps pandu waktu itu di Afrika Selatan. Jadi Lord Baden-Powell itu mengcopy, ya kan, apa yang dia lakukan. Dia pernah membentuk korps pandu terdiri atas anak-anak sama remaja gitu. Jadi anak-anak remaja kan mereka masih kecil, mereka gampang disusupkan gitu loh keluar untuk waktu kan di Afrika Selatan di Mafeking itu ada pengapungan. Nah, Lord Baden-Powell yang waktu itu memimpin pasukan Inggris di Mafeking, dia bisa menyusupkan itu pesan keluar, ya kan, atau mata-matai musuh, ya kan, lewat ke kelompok korps anak-anak yang dilatih. Setelah Lord Baden-Powell pensiun kembali ke Inggris, ya kan, pendidikan ini diterapkan di kepanduan waktu di Inggris. Nah, inilah kemudian yang akan dicontoh oleh yang lain. Jadi sistem pasukan, terus sistem semi militeristik ya. Nah, ada peraturan baris berbaris di situ, gitu. Ada pendidikan baris berbaris, ada pendidikan tadi, ya kan, alam bebas gitu ya. Terus hiking, ya. Terus itu yang membuat para pemuda atau aktivis kebangsaan waktu itu berpikir
ini cara yang tepat juga untuk mengajarkan kemandirian kepada para bangsa pribumi gitu. Terutama di generasi yang masih muda-mudi tadi ya. Okay. Nah, terus ini kemudian berkembang dan akhirnya menjadi populer waktu itu, tren besar. Nah, inilah kemudian yang akhirnya membuat kepanduan menjadi signifikan di mulai dari nanti Sumpah Pemuda dan sebagainya. Para pemuda yang nantinya ikut di Kongres Kepanduan, mereka yang dulu pernah mengikuti pendidikan kepanduan waktu mereka masih di HIS atau masih di AMS. Oke. Gitu. Baik. Nah, ini yang menarik di sini gitu kan, sehingga pada saat Kongres Pemuda baik yang pertama, kedua, kepanduan itu punya perwakilan tersendiri di sana selain Yong Java dan sebagainya. Baik. Nah, gitu. Ini sangat menarik sahabat. Jadi ternyata ada peran di balik layar yang sangat besar begitu ya. Ini nanti akan kita coba bahas lagi. Ini penting loh untuk yang masih muda-mudi untuk mengetahui latar belakang dulu seperti apa. Bahkan ada beberapa pertanyaan mungkin yang sudah masuk ya. Tadi saya sempat dapat send dari redaksi. Ini berarti topiknya terkait dengan sejarah juga ini ya. Nanti akan kita sambung lagi setelah beberapa pesan yang akan hadir terlebih dahulu ya Pak ya. Oke, terima kasih. Tisu, masker, hand sanitizer, apalagi ya? Situ mau kerja atau mau camping sih? Kayak mau naik gunung aja. Hello, selama ini kemana aja? Ini yang perlu disiapin buat adaptasi kebiasaan baru alias new normal. Sekarang ini kita kudu dan harus terbiasa dengan kebiasaan hidup sehat, bersih, sesuai protokol kesehatan. Saat ini kita dalam perubahan pola hidup dalam situasi pandemi COVID-19. Jadi kita perlu melaksanakan adaptasi kebiasaan baru atau protokol kesehatan dalam kegiatan sehari-hari. Jangan lupa pakai masker, tetap jaga jarak, sering cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir, sediakan hand sanitizer kemana-mana. Kalau flu, di rumah saja, nggak perlu bersalaman, say hello saja. Kalau nyampe di rumah, langsung mandi. Gunakan uang elektronik kalau naik kendaraan umum, jaga jarak. Balita atau lansia di rumah saja. Ayo menuju new normal dengan melaksanakan protokol kesehatan dan menerapkan adaptasi kebiasaan baru. Hei, udah jam berapa nih? Kebiasaan telat juga masuk new normal ya? Ada yang kurang satu, uang sakunya belum. Iklan layanan masyarakat ini persembahan Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo. Sahabat, kita tahu bahwa merokok dapat mengganggu kesehatan, apalagi rokok ilegal. Ciri-ciri rokok ilegal yaitu rokok yang beredar di pasaran tanpa pita cukai, memakai pita cukai palsu, memakai pita cukai bekas, atau rokok yang memakai pita cukai yang salah peruntukan. Dengan harga jual yang murah, maka rokok ilegal pasti berdampak negatif, diantaranya meningkatkan jumlah perokok pemula dan juga berdampak pada penerimaan negara. Mari bersama-sama memberantas rokok ilegal. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bea Cukai Sidoarjo. Baik sahabat, dalam rangka menyambut HUT PGRI ke-75, Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI mengadakan webinar dengan tema Sinergi Orang Tua dan Guru dalam menciptakan suasana merdeka belajar yang ramah anak. Webinar dilaksanakan pada Sabtu 28 November 2020 jam 9 pagi sampai dengan jam 1 siang. Narasumbernya ada Dr. Hudiono MSI, PJ Bupati Kabupaten Sidoarjo, ada Asmali Eskom, tim pengembang penilaian Direktorat SMA, dan Dr. Seto Mulyadi, PSI MSI atau biasa kita sebut dengan Kak Seto. Ketua Umum LPAI ya, Lembaga Perlindungan Anak Indonesia Kak Seto ini. Juga diadakan Lomba Nobel Inovasi Pembelajaran dan Lomba Pidato. Ada banyak door prize di event webinar ini. Dan sahabat, webinar Sinergi Orang Tua dan Guru dalam menciptakan suasana merdeka belajar yang ramah anak, persembahan dari PGRI Kabupaten Sidoarjo didukung Radio Suara Sidoarjo, Aston Sidoarjo City Hotels and Conference Center, 101 Dermatology and Aesthetic Clinic, Geraha Sakinah Syariah, hunian kos premium dikelola secara syariah di tengah kota Sidoarjo. Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Baik sahabat, masih bersama dengan Bapak Yusuf ya. Ini
nilai sejarahnya juga sangat banyak ini untuk yang mungkin mendengarkan, karena saya juga dulu pernah sekolah di Muhammadiyah, tadi ada kaitan juga, jadi tertarik sekali. Yang di belakang juga itu Pak. Itu tadi sudah kasih sign itu. Mungkin ada yang tanya ya. Saya coba ke Karinda ini. Nanti kita lanjutkan lagi setelah menjawab pertanyaan Pak. Baik. Ini sudah ada satu orang yang bergabung di WhatsApp redaksi dari Bapak Samsu di Sedati. Selamat pagi Mas Billy dan Bapak narasumber. Saya rasa pemuda-pemuda di Indonesia saat ini itu bisa membantu merawat Indonesia karena kesadaran mereka mengenai perjuangan yang bersifat lokal adalah sia-sia, dan hanya dengan persatuan dan kesatuan cita-cita kemerdekaan dapat diraih. Contohnya sendiri ada banyak sekali organisasi-organisasi yang dibuat untuk membentuk kesadaran pemuda-pemuda di Indonesia ini akan negerinya sendiri. Oke, jadi bukan pertanyaan ya, ini lebih ke mungkin berbagi sharing begitu Pak. Betul. Baik, mungkin ditanggapi dulu atau kita lanjutkan ini untuk pembahasan yang tadi, atau ditanggapi Gak apa-apa, dulu kita aja. lanjutkan ya, soalnya sekalian sekalian kan juga berkaitan menjawab. dengan Baik. pernyataan dari Bapak Samsu tadi. Nah, jadi latar belakang Kongres Pemuda itu bisa dirunut dari pendirian Budi Utomo sebenarnya. Oke. Jadi Budi Utomo itu satu organisasi pertama yang beranggotakan para pribumi untuk memajukan pendidikan pribumi itu. Nah, dasarnya itu kesadaran orang-orang Indonesia waktu itu, ya kan, akan ketidakadilan yang mereka terima. Jadi sebelum 1908 di Indonesia itu tanah-tanah di Hindia Belanda waktu itu diambil oleh Belanda di kerajaan-kerajaan yang ditaklukkan. Jawa sendiri setelah perang Diponegoro benar-benar menjadi taklukan Belanda. Ya, nah terutama setelah Belanda benar-benar mengambil alih seluruhnya, ya kekuasaan Jogja maupun Surakarta atas tanah-tanah Monconegoro. Itu tanah-tanah di daerah Surabaya, Blora, Semarang gitu ya, sampai ke Banyuwangi. Nah, termasuk Madura sendiri. Terus waktu itu sebelum tahun 1899 ya kan, kesadaran mereka masih saya adalah orang Jawa, ya, saya adalah putra Jawa, ya kan? Yang di Minangkabau saya adalah putra Minang, saya adalah orang Minang, ya kan. Yang di Sulawesi gitu misalnya saya ada orang Minahasa, putra Minahasa gitu, ya, atau saya adalah orang Bugis. Ya kan, saya adalah putra Bugis, ya, dan rujukan mereka pada raja-raja mereka yang terdahulu, gitu. Nah, setelah politik etis dilaksanakan oleh Belanda tahun 1901, waktu itu Belanda mulai mendidikkan beberapa orang anak-anak Jawa waktu itu, dan Belanda kemudian mengikuti pendidikan itu sampai akhir, ya. Mereka lulus sekolah 2 tahun, kemudian masuk ke ke beberapa sekolah tinggi waktu itu, sehingga anak umur 16 tahun, 18 tahun itu bisa masuk sekolah guru atau quick school, ya kan. Nah, terus sebagian lagi ada yang masih masuk ke HBS, ya kan. HBS waktu itu dibuka untuk pribumi dengan syarat, ya, mereka yang mendapatkan kemudahan adalah putra bangsawan. Gitu. Putra bupati, putra Demang, ya kan, ya, dan sebagainya. Yang lain kalau masuk ya harus bayar. Mereka nggak dapat diskon, nggak dapat istilahnya beasiswa mungkin kalau sekarang, ya. Beasiswa. Nah, ini yang mereka yang lolos masuk ke HBS itu tadi, mereka lulus, ada yang langsung sekolah di Belanda di Leiden, ada yang sekolah di Jawa. Nah, sekolah pertama yang dibentuk oleh Belanda waktu itu pertama Rijkschool, terus yang kedua itu Stovia. Nah, Stovia ini untuk waktu kan ada wabah campak sama wabah cacar ya. Belum masih belum. Spanyol. Jadi masih cacar, campak, lepra. Waktu itu. Nah, Belanda kekurangan tenaga. Gitu. Politik etis
yang diterapkan Belanda pada 1901 mewajibkan seluruh tanah jajahan Belanda untuk mensejahterakan anak jajahannya. Nah, termasuk juga di Hindia Belanda di Indonesia. Nah, jadi waktu itu pemerintah Belanda mendanai langsung upaya-upaya peningkatan kesehatan. Ya. Nah, termasuk diantaranya memberantas mulai dari malaria, lepra, kemudian cacar, campak, ya, sebagainya yang muncul waktu itu di pribumi. Nah, ini juga wabah ini akan mempengaruhi orang Belanda juga kan, karena bisa ketularan juga gitu kan. Betul. Nah, karena itu mereka membuat kayak pendidikan kesehatan sebagainya. Nah, inilah yang mereka kurang tenaga gitu. Saat mereka memberikan pendidikan kesehatan ke masyarakat, mereka terkendala bahasa. Okay. Nah, akhirnya mereka mulai merekrut pribumi, anak-anak pribumi untuk itu. Dibukalah Stovia. Nah, pada saat mereka belajar di Stovia, ya kan, anak-anak tadi sistem pendidikan HBS menanamkan filsafat sebagainya ke anak-anak itu. Setelah mereka masuk ke Stovia, ya kan, mereka melihat ada diskriminasi di situ, ada gap di situ. Antara pribumi dan bangsawan. Antara biasanya. Idealisme pendidikan, bukan. bahwa manusia sama rata semua, ilmu untuk semua, ya kan, tidak ada perbedaan manusia. Ya kan? Tapi kenyataannya mereka melihat perbedaan itu ada. Saat gitu. langsung ada berarti. Ada. Mulai dari perlakuan guru-guru dosen mereka di Stovia kepada anak-anak Eropa sama anak-anak pribumi, ya kan, diskriminasi yang mereka rasakan, hingga diskriminasi yang mereka lihat gitu saat mereka menjadi mantri desa atau dokter desa. Ini. Okay. Nah, inilah kemudian yang memunculkan tadi Dr. Sutomo mendirikan Budi Utomo, ya kan, untuk meningkatkan kesadaran tadi gitu loh. Kesadaran bahwa pendidikan itu penting, tapi belum kebangsaan. Pendidikan itu penting gitu. Nah, kemudian baru setelah itu Sarekat Islam berdiri, ya kan, masih kedaerahan. Baru kemudian 1918 Gubernur Belanda, Hindia Belanda, Van Limburg-Stirum mencetuskan janji November gitu, bahwa Hindia Belanda yang mendukung pertahanan Hindia Belanda dan negeri Belanda akan mendapatkan kemerdekaan. Jadi menjanjikan kemerdekaan untuk atau Selbstbestimmung, jadi merintah diri sendiri, ya kan, bagi Hindia Belanda. Waktu itu kita tanah jajahannya langsung di bawah Belanda. Undang-undang Belanda langsung mengatur Hindia Belanda, dan tidak ada Volksraad waktu itu. Jadi peraturan diatur secara sepihak oleh Gubernur Jenderal. Nah, Gubernur Jenderal membentuk Volksraad. Nah, mulai saat itu muncul kesadaran akan kebangsaan gitu. Nah, kesadaran kebangsaan ini munculnya awalnya dari saya sadar bahwa saya adalah satu tanah air, yaitu Hindia Belanda, masih Hindia Belanda waktu itu. Karena itu semua pergerakan partai-partai yang muncul di Volksraad itu semua pakai kata-kata Hindia gitu, Indiske, ya kan, Nederland Indiske dan sebagainya. Nah, belum pakai kata Indonesia. Nah, sebagian pakai kata Insulinde. Insulinde itu kata yang dimunculkan oleh Multatuli. Ya. Jadi Insula India, Insulinde. Ya, Insula India. Jadi gabung jadi Insulinde. Insula itu pulau, India itu tanah India. Nah, waktu itu Swadi Suryaningrat mencetuskan Indonesia, ya kan, sebagai kata pengganti. Karena itu Indiska Partai diubah menjadi Indonesiska Partai. Indonesia dipilih karena nama itu tidak berkonotasi pada Hindia, walaupun aslinya Indonesia adalah Indus Nesus, ya kan. Tapi itu kata ilmiah. Jadi kalau waktu semua anak-anak belajar geografi waktu itu akan muncul Indonesia itu
pelajaran geografi ya, ada muncul wilayah Indonesia itu terentang dari mulai Malaysia, Inggris, ya kan, ya, sampai ke Filipina, Amerika, sampai ke Papua, ya itu adalah Indonesia. Itu kata ilmiah waktu itu yang muncul. Nah ini yang diambil karena 80% wilayah itu adalah Hindia Belanda. Itu. Nah kemudian katanya yang populer muncul. Nah tapi sampai tahun 1920 ya kan, sampai 1925 maaf, kesadaran kebangsaan ya Indonesia itu masih belum ada. Jadi semua masih antar bangsa daerahnya masing-masing. Nah di Batavia mereka semua yang dari daerah-daerah itu kan bersekolah di Batavia semua. Jakarta itu ya? Jakarta. Nah disitulah tempat mereka ketemu. Jadi orang Ambon ketemu sama orang Minahasa, ketemu sama orang Jawa, ya kan, ketemu sama orang Minang. Nah, dan di Belanda itu masing-masing gerakan pemuda, ya, mereka Yung Yava adalah pemuda Jawa, ya, nggak ada Yung Yava di Surabaya, gitu. Yung Minahasa juga, Yung Minahasa, termasuk juga YSB, Yung Sumatranan Bon. Ya kan, itu sama kayak kita di sini perhimpunan mahasiswa Batak gitu ya, kayak gitu ya. Nah mereka masih setia pada daerahnya. Jadi gitu. Masih belum terfokus pada satu begitu ya? Masih belum terfokus untuk mengusulkan kemerdekaan untuk seluruh Hindia Belanda. Jadi orang Minang masih makan Minangnya, orang ini masih Minang. Terus kendalanya adalah bahasa. Gitu. Orang Jawa, Budi Utomo bahasa resminya adalah bahasa Jawa. Syarikat Islam bahasa Jawa, ya kan. Nah, syarikat Islam menarik karena di beberapa tempat, ya kan, di Sumatera, di yang lain, syarikat Islam itu memakai bahasa lokal sebagai bahasa resmi organisasi. Nah, tapi belum ada satu bahasa yang dipakai bersama, gitu. Nah. Jadi ini kendala ini yang muncul. Jadi sempat begitu anak-anak mahasiswa yang kuliah di Batavia waktu itu yang dari Jawa, ya mereka akan ngomong bahasa Belanda, gitu. Bukan pakai bahasa Melayu, tapi bahasa Belanda. Nah ini yang fenomena yang muncul di sana. Nah sehingga kemudian sempat ada pertanyaan, gitu loh. Kenapa kok bukan pakai bahasa lokal? Kenapa harus pakai bahasa Belanda? Gitu kan. Nah, terus Muhammad Rabroni itu dia mahasiswa OSVIA. OSVIA itu Opleiding School for English ke Ambtenaren. Itu sekolah untuk ambtenar pribumi ya. Jadi sekolah pegawai negeri gitu. Nah, Cokro Aminoto itu juga lulusan OSVIA. Ya, M. Tabroni adalah mahasiswa OSVIA. Cokro Aminoto adalah seniornya, ya kan. Nah dia juga bekerja di Hindia Baru, koran yang dibentuk oleh Syarikat Islam. Nah M. Tabroni ini mengungkapkan pentingnya membuat satu bahasa persatuan, sehingga mahasiswa atau orang-orang daerah, ya kan, yang datang ke Batavia waktu itu tidak lagi bicara bahasa Belanda, tapi cukup hanya dengan bahasa lokal nasional. Nah, waktu itu Tabroni dia menarik. Bapak Tabroni ini dia orang Pamekasan. Dia keluar dari Pamekasan, dia orang Madura. Ya. Dan bahasa Belanda sangat fasih. Bahasa Perancis sangat fasih. Bahasa Jerman sangat fasih. Gitu. Nah, Bapak Tabroni ini melihat di Belanda, orang Belanda sendiri saat bercakap dengan orang lokal, mereka pakai bahasa Melayu. Gitu. Bahasa Melayu pasar, gitu ya. Atau orang Melayu bilang bahasa Melayu Cina. Nah, kenapa tidak bahasa Melayu ini yang dipakai? Gitu. Nah, kemudian muncullah gagasan untuk mendirikan Kongres Pemuda, menyatukan beberapa pemuda waktu itu berkumpul, ya,
menyepakati gitu ya, pentingnya persatuan gerakan. Satu. Yang kedua, kesatuan bahasa. Baru dua itu. Kesatuan gerakan karena mereka terpecah-pecah, agenda politiknya berbeda-beda. Kesatuan bahasa karena bahasanya berbeda-beda juga. Gitu. Nah, akhirnya tahun 26 ini disambut ya kan dengan baik ya, semua organisasi kepemudaan menyambut dengan baik, dan mereka mendirikan Kongres Indonesia yang pertama itu di Jakarta. Itu Bapak Tabroni sebagai penggagas dan ketuanya. Nah, ini sepertinya kita juga harus jeda sedikit untuk beberapa pesan ya. Iya. Dan kebetulan juga saya lihat di waktunya tersisa 6 menit lagi nih. Iya, berarti nanti kita juga sekaligus mungkin closing ya. Tapi ini sebenarnya tidak cukup 1 jam sih kalau mau bahas seperti ini. Baik, itu kita kali ini kita akan jeda untuk beberapa pesan yang akan hadir terlebih dahulu Pak Yusuf ya. Nanti mungkin untuk sahabat yang sudah menyapa ini, nanti kita juga sapa kembali. Ada Maria Lydia yang hadir lewat kolom komentar di YouTube kami, Suara Sidoarjo Live. Baik sahabat, nanti Anda juga masih bisa mengikuti kebersamaan kami. Ini kurang lebih 6 menit ya. Untuk Anda tetap bersama dengan kami di Suara Sidoarjo. News, Talk, and Music Hits. Suara Sidoarjo. Your multi-platform radio. Waduh, alon-alon ta, Cak. Mlaku kok nabrak-nabrak. Sorry, arep ngabari, ngurus dokumen kependudukan dan pencatatan sipil tambah gampang. Temen ta, ojo mbojo. Asli. Semua produk layanan yang dikeluarkan oleh Dispenduk Capil Sidoarjo sudah ada tanda tangan elektronik dan bisa dicek keabsahannya dengan scan barcode. Ada fasilitas jemput bola disabilitas program DILAN, Difabel, ODGJ atau lansia. Jadi untuk lansia atau difabel bisa mengajukan perekaman EKTP ke Dispenduk Capil Sidoarjo melalui kelurahan, desa atau kecamatan. Untuk perekaman KTP elektronik, cetak KK, KTPL dan surat keterangan pindah bisa langsung dilakukan di 18 kecamatan atau langsung ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Sidoarjo setelah dapat nomor antrian. Untuk memperoleh KIA, cukup melampirkan fotokopi akta kelahiran, KTP dan KK untuk anak usia 5-17 tahun dan melampirkan foto warna ukuran 3x4, dan untuk anak usia 0-5 tahun tidak usah melampirkan foto dan berhak mendapatkan paket layanan akta kelahiran atau KK-nya. Kritik, aduan atau saran langsung ke helpdesk3515@gmail.com atau ke website dispendukcapil.sidoarjokap.go.id atau bisa di Facebook Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, Instagram Dispenduk Capil Sidoarjo atau Twitter di Dukcapil SDA. Jangan lupa tulis identitas Anda dengan lengkap. Iyo tibanya gak ruwet. Gampang kan? Ya wis, mulya. Lo kok diusir? Ape umbah-umbah, helm tak umbah. Duh, semakin hari kebutuhan pokok semakin naik. Ada apa sih Pak? Kok dari tadi ngomel sendiri? Saya bingung, kebutuhan keluarga semakin banyak. Anak pertama mau masuk kuliah. Rencana saya mau tak nikahkan supaya suaminya yang menafkahi. Anaknya usia berapa? 18 tahun. Istri nggak ikut KB. Padahal anak kami udah 3. Aduh, bingung. Gak usah bingung, konsultasikan saja ke ahlinya. Bapak ini gimana? Penghasilan saja menurun, gimana bisa bayarnya? Tempatnya juga pasti jauh. Tenang Pak, zaman sekarang serba mudah. Konsultasi dapat dilakukan secara online. Cukup klik www.siapbahagia.com dari HP. Di sana ada layanan konsultasi keluarga gratis. Ditangani konselor profesional. Ada psikolog, dokter, ataupun bidan yang siap menjawab pertanyaan kita. Gratis? Nah, ini cocok. Kunjungi www.siapbahagia.com, layanan konsultasi keluarga terpercaya dan gratis. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan BKKBN Provinsi Jawa Timur. Sahabat, mata adalah jendela dunia. Untuk itu, rawat dan sayangilah mata Anda dengan konsultasikan seputar keluhan kesehatan mata Anda ke Rumah Sakit Mata Fatma, pusat pelayanan terpadu yang mengedepankan keunggulan teknologi, keramahan, komunikatif, dan pelayanan yang cepat. Rumah Sakit Mata Fatma juga melayani peserta BPJS Kesehatan tetap buka setiap hari dari jam 7 sampai dengan jam 9 malam. Anda bisa percayakan kesehatan mata Anda kepada Rumah Sakit Mata Fatma dengan tetap memakai masker, jaga jarak, dan rajin cuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Bersama kita lawan COVID-19. Katarak Center Rumah Sakit Mata Fatma ada di Jalan Raya Kalijati nomor 40 Taman Sidoarjo. Bisa telepon di 031 787 9857 atau 031 9978 2000.
03178798857 atau 03199782000. Extension di 113 atau 127. Ingat mata, ingat Fatma. Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Baik, masih bersama dengan Pak Yusuf dari IKUA. Ini ternyata sudah tersisa 3 menit begitu ya. Jadi ini mungkin bisa sekarang untuk closing statement tadi. Ini sangat panjang ya ternyata pembahasan kita untuk pagi hari ini ya. Baik Pak. Iya, dan kemudian setelah itu kongres pimpinan kedua dilaksanakan di Jakarta 2 tahun kemudian, tahun 28. Nah, ini agak unik karena dilakukan di 3 tempat. Hari pertama di Katolik Hebau, jadi di Perhimpunan Pemuda Katolik, ya kan, itu membahas tentang bahasa, kesepakatan bahwa bahasa Indonesia adalah bahasa nasional dari berdasarkan bahasa Melayu. Wilayah tadi. Ya, itu yang pertama. Terus yang kedua di bioskop Usiafa, bioskop di Waterloo Plain. Nah, itu membahas tentang perlunya pendidikan, masuk pendidikan kebangsaan dan pendidikan kepanduan. Karena pendidikan kepanduan dinilai bisa memberikan kedisiplinan bagi pemuda. Nah, terus yang ketiga itu yang penutupannya pindah lagi ke Keramat Raya 106 gitu, gedung kos-kosan. Di sanalah 3 pasal Sumpah Pemuda itu disepakati, maksud juga Indonesia Raya diperdengarkan. Jadi mengaku bertumpah darah satu yaitu Indonesia, mengaku bangsa Indonesia dan menjunjung tinggi bahasa persatuan. Jadi bukan berbahasa satu tapi menjunjung tinggi bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Nah, yang pertama itu artinya besar banget karena dia tanahnya bukan lagi tanah Hindia, tanah Belanda. Masuk Indonesia begitu. Tapi Indonesia gitu. Nah, jadi bukan tanah lokal, tanah Jawa, tanah Minahasa, tanah yang lain. Nah, bangsa juga bangsa satu, bangsa Indonesia. Bukan bangsa Jawa, bukan bangsa Minahasa, bangsa Cina, bangsa Arab, ya kan, atau bangsa Indo, tapi bangsa Indonesia. Semuanya adalah satu saudara. Dan menjunjung tinggi bahasa persatuan. Karena apa? Karena ada bahasa persatuan, ya kan? Kalau kita ngomong sama orang Jawa, ngomong sama orang Batak, tidak lagi pakai bahasa Belanda, tapi pakai bahasa Indonesia. Itu. Nah, terus untuk kedepannya gimana nanti pentingnya di sini? Nah, tantangan bagi Indonesia itu cukup besar ke depan. Pertama adalah dikotomi, ya kan? Pusat daerah itu masih ada sampai sekarang. Nah, jadi Indonesia sekarang dikhawatirkan meluntur sifat jiwa persatuannya, gitu. Jadi dikotomi pusat daerah muncul, daerah merasa lebih bagus dari daerah yang lain, ya kan. Nah, terus kemudian etnosentrisme ini tantangan yang besar, ya kan. Latar belakang etnis, gitu, diskriminasi atas etnis, ya, menganggap bangsa etnis yang lain lebih rendah, orang Sunda misalnya menganggap Jawa lebih rendah, orang Jawa menganggap Sunda lebih rendah, orang Jawa menganggap orang Cina itu lebih rendah dan sebagainya. Nah, terus radikalisme, gitu, agama apapun agamanya. Nah, kemudian ultranasionalisme, itu bahwa Indonesia adalah bangsa yang super. Nah, ini yang lebih berbahaya karena cenderung menganggap berada dalam tempurung. Dia tidak belajar dari bangsa-bangsa yang lain yang ada di dunia. Ya, terus kemudian selain internasional juga ada lagi kepercayaan diri, gitu, menganggap bahwa Indonesia itu tidak lebih bagus daripada bangsa yang lain sehingga kita harusnya ngikuti bangsa yang lain. Itu juga satu tantangan besar yang ada sekarang. Nah, terus juga ideologi dulu yang muncul yang sekarang yang berusaha untuk memecah bangsa Indonesia atau meletakkan bangsa Indonesia sebagai bagian dari bangsa lain yang lebih besar, gitu. Contohnya bangsa Turki atau bangsa yang lain, gitu ya, gitu, atau di bawah pengaruh bangsa lain, pengaruh Eropa, pengaruh Amerika atau pengaruh RRC, gitu, dan sebagainya. Ini tantangan yang muncul di sana. Jadi setelah kita melihat sejarah yang tadi, yang panjang tadi, kita akan tahu bahwa bangsa Indonesia lahir itu dari kesadaran semua orang waktu itu. Jadi bukan dari Bung Karno yang mengkampanyekan persatuan, tidak, gitu. Tapi itu lahir sebelum Bung Karno. Para pemuda juga sudah, begitu ya. Nah, para pemuda sudah dengan kesadaran mereka bahwa mereka adalah anak-anak jajahan. Nah, itulah yang membuat kita sebagai bangsa lahir, kita sebagai bangsa merasa setara dengan orang-orang Belanda, orang-orang Eropa, ya kan, yang mendidik kita sebagai bangsa kelas 2.
Kita dengan Sumpah Pemuda itu kepercayaan diri kita muncul. Nah, harusnya sekarang para pemuda terinspirasi oleh itu melihat bahwa inilah saatnya Indonesia lebih maju. Gitu. Kita bukan penonton, kita bukan bangsa konsumen, ya. Kita adalah bangsa yang mengatur percaturan politik dunia. Gitu. Nah, itu yang harusnya yang ada. Karena kalau bisa kita juga yang jadi produsen ya, bukan hanya konsumen ya, begitu ya. Iya, dan itulah yang terjadi. Kita bangsa ini berjumlah kita nomor 6 terbanyak di dunia, ya kan? Dengan 250 juta penduduk, ya. Dan itu sampai sekarang masih dianggap sebagai lahan oleh bangsa yang lain. Nah, kenapa nggak saatnya kita 250 juta orang ini ya bisa menjadi ya salah satu pemain dunia? Gitu. Betul. Jadi kita juga seharusnya lebih paham terkait dengan perjuangan yang dulu-dulu ya, yang bahkan bisa sampai membentuk seperti sekarang ini. Tentunya kita juga tugasnya mengembangkan, begitu kan? Iya, mengembangkan dan bukan justru malah menghancurkannya. Mengikuti saja gitu, juga atau mengikuti saja gitu ya. Kita harus improve gitu loh. Baik. Jadi pesannya dalam perbincangan untuk kali ini adalah improvisasi dari pemuda-pemuda ini juga sangat penting, begitu ya. Baik, kalau begitu ini juga sudah lebih dari 4 menit, ternyata tidak terasa ya. Mungkin harus ditambah ini kalau membahas seperti ini. Baik, ini terima kasih Pak Yusuf yang sudah berbagi beberapa cerita juga. Tadi pengalamannya juga sangat luar biasa ya, dari tingkat nasional, dari tingkat daerah, provinsi, nasional, bahkan sampai internasional ini. Baik, ini Pak Yusuf Agung, sahabat, Country Director dari reallyenglish.com, begitu ya. Ini tadi juga sudah menyampaikan beberapa pesan kepada para pemuda yang pastinya juga harus diingat ya. Ini saya harapkan sih besok punya kesempatan lagi untuk main ke studio ini ya. Boleh, bisa. Ini diagendakan lagi begitu ya, mungkin dengan IKUA, sahabat. Baik, kalau begitu Pak Yusuf, terima kasih atas waktunya sudah menyempatkan ke studio ya. Mungkin kita akan berjumpa lagi di luar konteks dialog ini, mungkin beberapa waktu ke depan, sekalian sharing ilmu begitu ya. Iya. Baik, terima kasih. Dan sahabat, saya juga harus bergeser ke redaksi dulu. Nanti berjumpa lagi di jam 11.05 ya dalam Jatim News Today.